sebatas yang aku tahu ya teman-teman. Jadi kalau introvert atau extrovert tuh lebih ke sebuah spektrum dimana kita lebih kerasa, mungkin kalau bagi kita yang introvert lebih kerasa recharge-nya kalau dengan diri kita sendiri atau dengan lingkup orang-orang yang lebih kecil gitu, nggak terlalu besar gitu kan. Nah, jadi tipsnya juga sama, mulailah dari hal-hal yang lebih kecil gitu. Coba bawa catatan kita atau refleksi kita itu ke teman-teman yang paling dekat sama kita atau orang-orang yang paling kita rasa tuh paling bisa dipercaya dan paling kenal sama kita gitu. Nah, strugglingnya itu juga cara untuk melewatinya sebenarnya lebih ke aku akhirnya, oh ini aku jadi profesorku di sini, dosen-dosen di sini itu suka buka namanya office hour. Jadi mereka akan buka konsultasi di luar sesi kuliah untuk kita yang memang masih kesusahan mempelajari materi tertentu gitu. Nah, ini yang aku manfaatin dan aku suka banget sih. Karena jadinya setiap office hour-nya profesorku, aku akan datang ke ruangan beliau atau tergantung dosennya. Ada juga dosen yang prefer by email aja, tapi ada juga satu profesorku yang beliau prefer untuk ngobrol langsung. Jadi aku pasti akan datang ke ruangan beliau dengan bawa contoh tugasku atau draft tugas atau draft presentasi, terus aku akan bilang aja jujur, ini bagian ini aku belum terlalu ngerti, kira-kira ada masukan atau enggak, ada saran atau enggak gitu. Dan mereka juga sangat apa ya, sangat open dan terbuka, jadi bukannya akan ngejudge kayak gini aja nggak bisa, nggak kayak gitu juga. Jadi mereka sangat sangat apa ya, uh, open untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, dan bahkan aku dapat banyak banget insight yang kalau di kelas kan waktunya terbatas ya, paling lama cuma 2 jam gitu, dan 2 jam itu pun bukan yang intensif sama kita doang kan ngajarinnya gitu. Jadi sesi office hour ini membantu banget sih, karena setelah itu juga setelah aku mulai rutin pakai si office hour diskusi sama profesorku, itu juga akhirnya outcome-nya pun sesuai sama yang aku harapkan gitu. Wow, menarik banget. Berarti dari ibaratnya dosennya dari Profesor Kanisina sendiri bisa memberikan kayak kelas ya untuk konsultasi buat mungkin murid-murid yang masih belum tahu dan pengen apa nambah insight seperti itu ya Kak. Nah kan Kanisina ini udah 1 semester ya, berarti sekitar 6 bulan Kak di sana. Belum sampai 6 bulan sih, sekitar mungkin 4 bulan ya, karena semester di Oh, Australia 4 tuh bulan. lebih singkat sebenarnya. Oh, jadi 1 semester di Australia tuh sekitar 4 bulan ya, bukan 6 bulan kayak di Indo, Kak? Bukan, jadi mereka 12 sampai 14 minggu gitu. Ah, oke. Selama di sana tuh teman-teman dari Indonesianya banyak atau enggak, Kak? Dari satu angkatan Kak Nisrina sendiri nih. Kalau di jurusanku dan di angkatanku kebetulan aku sendirian. Jadi kebetulan di angkatanku yang sekarang aku cuma satu orang dari Indonesia. Tapi kalau in general, dari angkatan LPDP, kemudian angkatan LPDP yang barengan sama aku dan kuliah di University of Sydney ada lumayan, ada sekitar 5 orang. Kemudian kalau in total komunitas Indonesia yang sesama award di LPDP atau bahkan sesama mahasiswa internasional yang dari Indonesia itu banyak banget, eh, bisa ratusan orang, nggak kehitung sih berapa gitu. Tapi kalau di angkatanku dan di jurusan yang sekarang aku ambil, kebetulan tahun ini cuma aku sendiri gitu. Oke, jadi cuman Kak Nisrina sendiri. Oke, nah ngomong-ngomongin tentang beasiswanya lagi, boleh tahu nggak sih Kak, kan LPDP ini memang diharuskan balik lagi ya ke Indonesia. Kira-kira kontribusi apa nih yang mau Kak Nisrina bawa mungkin setelah nanti lulus? Bisa diceritain sedikit? Oke, boleh. Jadi so far rencanaku adalah ke depannya aku, untuk jangka panjang gitu, aku pengennya bikin buku anak-anak sih, buku anak-anak yang inklusif, dan berbudaya dari Indonesia, berangkat dari budaya di Indonesia. Karena dari apa yang aku pelajarin, dari aku kuliah S1, kemudian aku kerja gitu, aku melihat bahwa sebenarnya anak-anak di Indonesia pun dan kita secara local wisdom dan kebudayaan kita tuh banyak sekali hal-hal yang bisa kita elaborasi lebih lanjut untuk bisa menyediakan stimulasi yang tepat gitu untuk anak-anak dan tidak mahal gitu, jadi yang affordable gitu. Nah, dan kenapa aku milih medianya buku, lebih ke karena dari kecil juga backgroundku sebenarnya aku dulu nulis juga, nulis buku dan buku anak-anak, dan dari situ aku pengen bentuk kontribusiku adalah mengombinasikan gitu dua hal yang aku sukai, jadi dari kepenulisan dari bidang fiksi, tulis buku untuk anak-anak, dan juga secara ilmunya dari psikologi itu seperti apa gitu. Itu sebenarnya tujuan jangka panjangnya. Nah, kalau untuk gimana caranya biar mencapai tujuan jangka panjang itu, sebenarnya kalau dalam jangka waktu dekat,
Ada rencana untuk ke ranah akademisi ya, entah jadi dosen ataupun peneliti, mungkin ke arah sana, agar aku bisa dapat akses lebih banyak untuk ke penelitian-penelitian lebih lanjut. Karena kan sebelum nulis buku juga nggak mungkin aku out of nowhere nulis aja terus mengklaim bahwa oh ini bukunya inklusif gitu kan, nggak bisa juga. Aku butuh proses penelitian juga, dan mungkin butuh kolaborasi dengan tim yang lain, dengan teman-teman yang lain, agar bisa menghasilkan buku yang berkualitas yang baik juga gitu untuk anak-anak di Indonesia. Seperti itu sih kurang lebih. Wow, ih keren banget sih Kak Nisrina ini. Apalagi kan di era sekarang ya, minat baca anak-anak tuh juga kurang ya Kak di Indonesia gitu. Mungkin juga ya biar minat bacanya juga semakin tinggi gitu. Mungkin salah satunya ya Kak Nisrina juga pengen apa buat buku ya, dari backgroundnya juga kan Kak Nisrina berarti seorang penulis nih. Iya, betul. Oke, wow keren banget deh ceritanya. Nah mungkin untuk ke topik terakhir nih, boleh nggak aku minta tips-tipsnya nih dari Kanisina kan sebagai salah satu awardee yang sukses nih di bidangnya tersendiri gitu. Tapi mungkin untuk secara general ada nggak sih Kak, boleh nggak kasih tips-tips ke teman-teman yang mungkin juga dia lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswanya gitu. Mungkin juga pengen banget nih mengikuti jejak Kanis Rina gitu. Ada nggak tips-tipsnya Kak kira-kira? Oke. Sebelumnya mungkin kalau dari aku, disclaimer juga, mungkin aku juga masih belajar ya teman-teman. Jadi semoga tips ini bisa, kalau sesuai dengan apa yang teman-teman hadapi saat ini, semoga bisa bermanfaat. Tapi kalau emang enggak, teman-teman bisa sesuaikan juga tips ini dengan keadaan masing-masing. Jadi kalau di aku, yang pertama sih pastinya kita perlu tahu dulu niatnya dan tujuannya itu apa. Karena sebelum aku akhirnya bisa kuliah dan berangkat ke Australia, itu tuh prosesnya panjang banget. Mungkin persiapannya, kalau bisa dibilang mungkin persiapannya lebih panjang daripada masa kuliahku sendiri ya. Karena masa kuliahku cuma 1 tahun, dan persiapannya tuh udah mungkin 1,5 tahun sebelumnya. Jauh banget. Dari setelah aku lulus S1 itu aku mulai persiapan IELTS, kemudian persiapan belajar bahasa Inggris di tengah-tengah sambil kerja juga, kemudian siapin esainya, cari-cari beasiswanya dan segala macem. Dan tentu itu prosesnya panjang banget, dan sering sekali aku ngerasanya kayak mempertanyakan ulang, perlu gak sih sebenarnya kuliah lagi, atau ya udah sebenarnya ya udah kerja aja dulu, nanti ada lagi lah keputusannya atau gimana gitu. Tapi yang kemudian membuat aku bisa terus gitu, terus berjalan dan terus memperjuangkan yang mau aku capai adalah si niatnya tadi atau tujuannya tadi. Jadi ketika memang pengen kuliah ke luar negeri, atau pengen dapat beasiswa, atau pengen memulai sesuatu yang baru in general, semoga kita bisa menetapkan niat yang benar dulu, niat yang utuh, dan tujuannya itu apa, agar si tujuan ini bisa cukup kuat untuk jadi motivasi kita ke depannya, dan untuk jadi pengingat sebenarnya kenapa sih kita memulai ini di awal gitu. Kemudian yang kedua, menurutku kita nggak bisa jalan sendiri, karena aku pun bisa mengategorikan mungkin diriku ke arah introvert gitu, tapi aku tetap perlu untuk berkoneksi dengan orang lain gitu. Karena koneksi ini bukan cuman sekadar biar memudahkan hidup kita ya, tapi juga agar kita tahu sebenarnya masih kurang dari diri kita itu apa. Karena kadang-kala kalau kita nggak ngobrol sama orang lain, atau kita nggak memulai komunikasi atau memulai hubungan dengan orang lain tuh, kita akan ya udah ngerasa kita cukup-cukup aja. Tapi once kemudian kita terkoneksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar, lebih bervariasi, lebih beragam, kita temenan dengan lebih banyak orang, dan kita jadi punya perspektif yang berbeda-beda gitu. Itu juga yang menurutku salah satu pentingnya kenapa kita perlu kuliah, apalagi kuliah ke tempat baru gitu ya. Nggak harus ke luar negeri, tapi maksudnya keluar dari pergaulan kita, kemudian memperluas koneksi itu, karena kita biar bisa lihat perspektif yang lebih beragam. Itu sih menurutku yang penting juga, terutama ketika lagi mau S2 atau mau cari beasiswa. Itu penting banget perspektif ini, karena kalau enggak kita ngerasanya kan ya udah aku udah bagus kok, tapi kenapa nggak keterima, ya udah mungkin belum rezeki aja, atau ini mah penyelenggaranya nyarinya bukan yang kayak aku kali gitu. Nah, padahal mungkin sebenarnya ada hal dari diri kita yang sebenarnya masih bisa di enlarge, atau bisa kita perbesar, kita gali lebih lanjut agar kita lebih kenal sama diri kita sendiri juga gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk apa ya, kita bisa berusaha, tapi
jangan lupa untuk juga melibatkan Tuhan. Mungkin ini terdengar agak religius, tapi apa ya, dulu tuh ini proses yang cukup panjang sih. Jadi sebenarnya Australia ini juga bukan tujuan utamaku gitu dulu. Tapi long story short, akhirnya aku end up di Australia dan aku sangat bersyukur dengan keputusan ini. Eh, Lebih ke aku merasa kayaknya takdir juga yang membawa ke sini gitu, karena dulu Australia ini bukan pilihan utama. Aku dulu pengen ke negara lain gitu, dan udah kayak hampir separuh jalan ke sana tapi kemudian nggak jadi, dan ketika itu sempat down parah sekali, kayak aku ngerasa aduh apa ya udah nggak jadi berangkat ya kayak gitu gitulah. Tapi kemudian karena aku inget si why-nya tadi, kemudian aku ketemu dengan teman-teman aku yang punya perspektif yang beda, yang kemudian memberikan insight yang beda-beda juga, dan aku merasa bahwa oh ya udah mungkin jalannya Tuhan yang membawa ke sini. Dan akhirnya ketika aku udah berangkat ke Australia, aku nggak menyesal sedikit pun sih, kayak oh ternyata jadi kayak terjawab gitu loh, oh ternyata kenapa aku diarahkannya ke sini tuh alasannya karena ini gitu, karena nggak bisa dipungkiri kita manusia punya keterbatasan gitu ya. Itu sih tiga hal ini yang penting menurutku. Jadi niatnya dan tujuannya sebisa mungkin diperkuat, kemudian koneksinya juga dibangun dengan teman-teman kita, dengan orang tua, keluarga, semua orang yang bisa jadi support system, dan koneksi dengan Tuhan yang bentuknya kayak diri kita dengan hal-hal yang di luar kendali kita, itu perlu diperkuat juga agar jalannya untuk ketika kuliah ke luar negeri itu lebih lancar gitu. Wow, 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 keren banget kan ya Serina. Nah, berarti tuh banyak banget ya proses-proses panjangnya sebelum akhirnya Kak Nisrina ya menjadi Kak Nisrina yang sekarang di titik yang sekarang gitu ya. Ternyata memang prosesnya panjang banget guys. Jadi jangan dilihat juga cuman kayak hari ininya ya, Iya, tapi prosesnya betul. gitu. Kak, ternyata emang relasi itu poin penting juga karena gimana pun kita juga namanya juga hidup saling membutuhkan gitu. Kita harus perbanyak relasi dan koneksi. Bener yang Kak Nisrina bilang tadi gitu. Dan nah, apa sih Kak yang mungkin ada juga nggak sih Kak tips gitu loh buat teman-teman yang mungkin punya mental introvert? Karena sebenarnya nih Kak, sejujurnya aku juga introvert tahu gitu. Aku ngobrol kayak gini juga kan ya sama Kak Nisina juga belajar-belajar gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih tips-tipsnya gitu loh? Ya khususnya buat aku juga sih dan buat teman-teman gitu yang punya mental introvert biar berani gitu. Iya, oke. Jadi tuh kalau ini mungkin ya Ara ya, sebatas yang aku tahu ya teman-teman. Jadi kalau introvert atau extrovert tuh lebih ke sebuah spektrum di mana kita lebih kerasa, mungkin kalau bagi kita yang introvert lebih kerasa recharge-nya kalau dengan diri kita sendiri atau dengan lingkup orang-orang yang lebih kecil gitu, nggak terlalu besar gitu kan. Nah, jadi tipsnya juga sama, mulailah dari hal-hal yang lebih kecil gitu. Jadi kalau dari aku dulu punya, kalau aku pengen sesuatu atau aku bingung dengan sesuatu, aku akan bikin analisis. Mungkin teman-teman pernah dengar SWOT gitu, SWOT analysis, atau aku baru-baru ini diingatkan lagi dengan jendela Johari itu atau Johari window. Teman-teman bisa googling juga di situ. Itu kita mulai dari diri kita sendiri, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan kita, bagian mana yang masih perlu kita tingkatkan, atau apa yang pengen kita capai, plus minusnya apa, itu bisa dibantu dari situ. Kemudian coba bawa catatan kita atau refleksi kita itu ke teman-teman yang paling dekat sama kita, atau orang-orang yang paling kita rasa tuh paling bisa dipercaya dan paling kenal sama kita gitu. Kalau aku mulainya dulu dari orang tua tentunya ya, dari orang tua dan teman-teman terdekatku yang kayak satu dua orang. Aku nggak cerita tentang planku keluar negeri ke banyak orang tentunya, karena lebih ke nggak pede aja dan kayak ngapain. Nah terus jadi aku mulai dari lingkungan terdekatku, dari keluarga dan dari teman-teman terdekatku juga. Aku cerita ke satu dua orang, aku pengen kuliah lagi nih karena gini gini gini. Aku rencananya mau kayak gini, menurut kalian gimana gitu. Nah dari situ kita dapat perspektif yang baru tapi dari komunitas yang lebih kecil gitu. Terus untuk esai juga itu aku minta proofreadingnya juga dari orang-orang terdekat sih, yang kayak satu dua orang. Jadi untuk kalian yang rasanya kayak introvert tuh nggak siap untuk langsung nanya ke komunitas yang lebih besar atau discussion yang lebih besar, mulainya dari lingkup yang terkecil dulu pastinya ya, terutama gitu. Lah ya dimulai dari apa lingkup yang kecil, hal yang kecil ya Kak gitu ya untuk introspeksi diri biar lebih berani juga mungkin gitu. Oke, Kak Nisrina, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat memberikan insight sih buat teman-teman di sana, buat aku juga gitu. Tips-tipsnya dari perjalanan Kak Nisrina itu pasti akan
ya membawa hal positif ya buat teman-teman gitu. Cuman ya mungkin itu tadi yang Kak Nisrina bilang, kalau misalnya teman-teman masih kayak bingung maju mundur mau daftar beasiswa atau enggak, atau teman-teman yang lagi ada pejuang beasiswa, ya nggak apa-apa ya Kak untuk kayak dicoba aja gitu. Bahkan kan kita nggak tahu rezeki kita dapetnya di mana gitu. Karena ya di balik seseorang itu juga pasti dia apa ya melewati proses yang panjang, yang nggak mudah, yang mungkin nggak diekspos juga ya, nggak dipublish juga gitu. Tapi pasti adalah namanya juga proses dari seseorang untuk menuju kesuksesan seperti itu ya Kak. So gitu teman-teman. Thank you so much udah nonton video kita kali ini dan aku mau bilang jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen karena There's Entertainment akan selalu upload di setiap hari Jumat dan pastinya akan memberikan insight-insight yang berbeda dan menarik-menarik hal-hal lainnya gitu. Oke, so untuk episode kita kali ini cukup sampai sini dan aku mau ngucapin thank you buat Kak Nisrina sekali lagi. And bye bye guys. Bye bye Kak Nisrina. Thank you Ara, thank you semuanya.